Menjadi gelas yang kosong adalah mereka-mereka yang mau menerima nasihat, mau menjadikan diri kita ini siap untuk belajar, ya, tidak menolak segala ilmu, segala nasihat, segala arahan yang diberikan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap bersemangat, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi kita teman-teman semua, dan pastinya mudah-mudahan di dalam perjumpaan kita ini melalui channel kita ini bisa mendapatkan manfaat, bisa menjadikan inspirasi buat kita semuanya. Seperti biasa, ketika saya hadir pastinya ada sesuatu yang bisa kita ambil sebagai sebuah inspirasi, mudah-mudahan. Dan hari ini kita ingin ngomongin tentang sesuatu, apa itu? Yaitu ayo belajar menjadi gelas yang kosong. Ayo kita simak. Sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada, sebagai pribadi pembelajar, kita orang yang menuntut ilmu semestinya lah memposisikan diri kita sebagai gelas yang kosong. Kenapa? Sebuah gelas yang kosong akan mampu menampung tampungan air yang dikucurkan, yang dialirkan dari atas, sehingga bisa tertampung dengan sempurna, tidak menolak apapun. Ini adalah analogi di mana kita sebagai orang yang ingin belajar menjadi seorang penuntut ilmu, memposisikan diri kita ini sebagai seorang yang menerima segala ilmu yang diberikan, ya, tidak menolak sedikit pun. Ini orang-orang yang menjadi pribadi pembelajar. Pastikanlah bagi kita yang menuntut ilmu membersihkan hati, pikiran yang jernih, agar ilmu yang kita terima, yang diberikan itu bisa kita terima, kita jadikan sebagai amalan, ya, diamalkan ilmu itu. Sehingga ketika kita berada di dalam sebuah majelis ilmu, entah itu di forum, di pengajian misalnya, ataupun bersama dengan rekan-rekan yang lain, kita memposisikan sebagai gelas yang kosong, kita siap menerima ilmu itu. Dan ilmu yang kita terima bisa diamalkan, bisa bermanfaat, bisa bertambah, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi manfaat untuk orang lain dengan ilmu-ilmu yang kita terima itu, teman-teman semua. Jika kita memposisikan sebagai gelas yang kosong, yang belum terisi, maka air yang dituangkan itu akan bisa masuk secara keseluruhan, tidak ada yang tumpah. Tetapi manakala kita kemudian memposisikan kita sudah penuh, gelasnya sudah terisi, ya, ketika dituangin air, maka tentu saja air-air yang masuk itu akan tertumpah, bahkan akan menjadi tidak bermanfaat. Ilmu-ilmu yang kita terima itu nggak bisa masuk dengan sempurna, akhirnya tertumpah dan berceceran kemana-mana. Inilah filosofi kenapa kita harus menjadi gelas yang kosong dalam hal menuntut ilmu. Jadi teman-teman yang masih belajar, ayo posisikan diri kita sebagai orang yang mau menerima ilmu dengan mengosongkan gelas yang kita miliki. Nah, posisi menuntut ilmu sama halnya dengan posisi mencari nasihat. Ketika kita dalam kondisi yang ingin mendapatkan nasihat-nasihat dari orang lain, ya, mungkin sedang punya masalah, sedang ada problem, ketika kita bertemu sharing dengan orang dan membutuhkan nasihat, posisikanlah diri kita sebagai gelas yang kosong, sama halnya seperti tadi menuntut ilmu, sehingga kita tidak menolak nasihat-nasihat yang diberikan orang lain. Petuah, nasihat, atau petunjuk sharing dari teman-teman kita, orang-orang yang lebih senior, orang yang lebih tua, orang yang lebih paham dengan ilmu, itu bagaikan air yang dituangkan kepada kita, air yang dituangkan kepada gelas yang kosong itu tadi, sehingga kita tidak boleh memposisikan kita sudah penuh, kita sudah terisi air, sehingga semua nasihat yang diberikan itu tertampung dan bisa kita terima, ya. Bukan berarti semua nasihatnya harus bisa diamalkan, tidak, tetapi pada saat memposisikan kita meminta nasihat, kita dengarkan, kita terima dengan baik, sehingga nanti apa-apa yang positif, yang sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran bisa kita amalkan dan dijalankan. Menjadi gelas yang kosong, ya, bukan berarti kemudian kita apatis, tidak peduli dengan yang lain, yang penting nasihatnya masuk kita jalankan.
dan nanti malah kita jadi gampang disetir oleh orang lain. Bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah kita menerima, tetapi nanti hal-hal yang menyangkut dengan kebenaran sesuai dengan yang kita inginkan itu bisa kita amalkan. Artinya kita tidak menolak, ya. Tapi bukan berarti kemudian semuanya bisa kita terima, kita pasrah, ya, apatis, tidak peduli dengan apapun. Yang penting nasihatnya kita jalankan dan kita disetir oleh orang lain. Bukan seperti itu, ya. Maka kuncinya bukan berarti menjadi gelas kosong itu lantas tidak memiliki filter antivirus, ya. Tetap kita menggunakan filter antivirus, ya, yang bisa mengontrol nasihat-nasihat yang sekiranya abnormal, yang tidak normal, sehingga kita bisa memfilternya, bisa memilahnya mana yang baik, mana yang buruk, ya. Jadi gunakanlah antivirus, antifilter yang bisa menjadi penyaring bagi kita setiap nasihat-nasihat ataupun ilmu yang diberikan kepada kita. Intinya teman-teman semuanya, menjadi gelas yang kosong adalah mereka-mereka yang mau menerima nasihat, mau menjadikan diri kita ini siap untuk belajar, ya, tidak menolak segala ilmu, segala nasihat, segala arahan yang diberikan orang lain selama dalam kebaikan, selama itu menjadi sesuatu yang bisa membantu kita, yang diberikan, bukan menolaknya, ya. Kemudian merasa diri sudah pintar, sudah cukup, sudah pandai, sehingga menjadi pribadi yang pembelajar adalah mereka-mereka yang bisa mengosongkan gelasnya supaya tidak tertolak, tidak tumpah apa-apa yang didapatkan, apa-apa yang diberikan, ya. Kemudian kita manfaatkan ilmu-ilmu, kita pilah, ya, yang mana yang baik, ya, sesuai dengan kebenaran norma-norma secara akal sehat dan agama pastinya, itu bisa kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, bayangkanlah ketika ada sebuah gelas yang kosong, gelas yang setengah kosong, setengah isi, atau gelas yang penuh. Ketika kita sudah dituangin oleh air, entah itu nasihat, ilmu, ataupun hal-hal yang baru, gelas yang kosong akan terisi penuh, ya. Setengah kosong mungkin masih hanya setengah yang terisi, tetapi gelas yang penuh dia akan menolak dan air yang dituangkan akan tumpah. Ini seperti analogi ketika kita selesai mendapatkan nasihat, ya. Gelas yang kosong akan menyerap semua ilmu, semua nasihat. Gelas yang separuh itu malah jadi bingung, ya, karena hanya separuh yang dia dapatkan, ya, masih bingung, belum bisa menentukan arahnya. Apalagi gelas yang sudah merasa penuh, ya, diberi nasihat itu nggak bakal masuk, malah jadi tidak dapatkan apa-apa. Jadi teman-teman, sekali lagi, yuk jadikan diri kita sebagai pembelajar yang baik, orang yang mau menerima ilmu-ilmu yang baru, mau menerima nasihat-nasihat kebaikan dan kebenaran. Jangan jadi gelas yang penuh, jadilah gelas yang masih kosong. Nah, paling penting ini ketika kita sudah menerima ilmu, bukan hanya sekedar ilmu itu disimpan, ya, sebagai koleksi, atau nasihat-nasihat itu masuk saja ke dalam diri kita tanpa pernah kita praktekkan atau amalkan. Maka puncak tertingginya ketika ilmu kita sudah diterima, sudah kita masuk dan kita pilih mana-mana yang bisa kita jalankan, amalkan, ya. Mungkin bisa ditanyakan berapa kali kita ikut pengajian, berapa kali kita ikut sekolah, seminar dan sebagainya. Tapi mana berapa persen yang bisa kita amalkan? Bagaimana ilmu-ilmu yang kita peroleh, ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu bisa mencerminkan dalam kepribadian kita. Apakah hal kita, karakter kita itu bisa berubah karena ilmu-ilmu yang baru kita dapatkan untuk kebenaran itu. Jadi pertanyaannya adalah sudah sejauh mana kita mengamalkan ilmu-ilmu yang kita peroleh, sudah sejauh mana nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru-guru kita untuk jalan kebenaran sudah kita praktekkan dan sudah kita amalkan, sehingga menjadikan diri kita orang-orang yang menjadi lebih baik dan berkarakter baik. So teman-teman semuanya, yuk sekali lagi jadilah pribadi yang selalu menjadi gelas yang kosong. Jangan meremehkan semua ilmu yang datang pada kita, apalagi menolaknya, ya. Sama seperti kita menghormati guru-guru kita, meremehkan guru-guru kita berarti kita merasa sudah pandai, kita menjadi gelas yang sudah penuh. Maka berbahayalah bagi orang-orang seperti itu, dikategorikan sebagai orang-orang yang sombong mungkin, ya. Jadi ini aja yang bisa kita sharingkan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, kita berusaha menjadi pribadi yang selalu belajar, mendapatkan ilmu-ilmu baru, memposisikan diri kita sebagai gelas yang kosong. Itu teman-teman semuanya, sharing singkat
pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung dan support channel ini supaya bisa berkembang dan bermanfaat. Terus dukung channel kita dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Dan tuliskan komentar jika teman-teman ingin bersilaturahmi. Terima kasih. Saya akhiri, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.